Aku memasukkan kepalaku ke dalam toilet. Tak kusangka justru melihat dunia lain. Dunia di hadapanku dipenuhi rerumputan liar. Hanya ada sebuah cermin aneh berdiri di sana. Saat aku masih penasaran kegunaan cermin itu, permukaan cermin tiba-tiba memancarkan cahaya. Dalam sekejap aku kembali ke depan toilet rumahku. Aku tertegun sejenak, seolah menebak sesuatu. Aku langsung kembali memasukkan kepala ke toilet. Dan benar saja, aku kembali seketika ke tanah tandus itu. Saat itu aku langsung paham fungsi cermin tersebut. Selama aku melafalkan ingin kembali dalam hati, cermin kecil itu akan langsung memindahkanku kembali. Sedangkan toilet adalah pintu masuk menuju dunia asing ini. Setelah merasa tenang, aku memasukkan cermin itu ke saku, lalu mulai berjalan-jalan di tanah tandus. Saat terus berjalan, tiba-tiba, sebuah warna aneh menarik perhatianku. Aku segera mendekat untuk melihatnya. Yang terlihat di hadapanku, ternyata sebuah pedang panjang yang usang. Bilahnya dipenuhi karat, sarung pedangnya bertatahkan batu giok merah. Beratnya luar biasa lebih dari 10 kati. Ada pedang berarti pernah ada manusia. Mungkinkah ini dunia persilatan? Aku menyimpan pedang itu dan terus melangkah. Di sepanjang jalan aku memungut banyak rongsokan. Payung yang hanya tersisa rangkanya. 2 batang pemantik api, sebuah buku jahitan benang yang rusak terendam hujan. Tulisan di halaman bukunya bengkok dan aneh, seperti huruf tradisional atau aksara segel. Pokoknya aku tidak mengenal satupun. Aku berjalan hingga ke bawah naungan pohon. Aku tiba-tiba menghentikan langkah. Secara refleks ingin mundur, karena di tanah berserakan tulang belulang manusia. Di sampingnya juga tergeletak sebuah liontin giok dan sebuah buku usang. Sayangnya buku itu sudah rusak terendam hujan. Sama sekali tidak bisa dikenali isinya. Aku menekan rasa takut di hati dan terus melangkah maju. Sejauh mata memandang, terlihat samar semakin banyak tulang kering. Dengan penuh semangat aku hendak maju mengambilnya. Tak disangka dari kejauhan terdengar jeritan aneh. Aku menoleh mengikuti suara itu. Kulihat seekor burung besar berwarna hitam pekat meluncur menukik ke arahku. Dalam situasi genting, aku meraih pedang panjang lalu melemparkannya ke arah burung itu. Sambil berteriak keras dalam hati, "Paman cermin, cepat bawa aku kembali." Pedang panjang menghantam tubuh burung besar itu, dan justru menimbulkan suara benturan logam. Lalu terpental menjauh. Saat cakar tajam burung itu hampir mengenai diriku. Pada detik yang menentukan, pandangan mataku kabur lalu aku kembali ke toilet rumahku. Aku langsung terduduk lemas di lantai. Dengan napas terengah masih diliputi ketakutan. Setelah akhirnya tenang, aku menyeret buntalan ke ruang tamu, mengeluarkan satu persatu barang dan menatanya di lantai. Pedang rusak ini terlihat seperti besi biasa. Kendi arak ini sepertinya terbuat dari kayu. Aromanya bahkan cukup harum. Buku ini juga hampir tak terbaca tulisannya. Tapi liontin giok ini seharusnya bisa ditukar beras. Entah apakah di bumi ada barang seperti ini. Setelah memainkannya sebentar, aku langsung menelepon ayahku. Ayah adalah ahli perhiasan. Sudah bertahun-tahun berbisnis perhiasan. Tak disangka setelah mendengar ceritaku nada suara ayah menjadi aneh. Bukan hanya menyuruhku mengurus sendiri. Dia juga khusus mengingatkan, saat mengurusnya jangan menyebut toko perhiasan keluarga. Setelah menutup telepon aku terlihat benar-benar bingung. Apa maksud ayah sebenarnya? Apakah keluarga sedang kena masalah? Kupikir lama tapi tetap tak ada petunjuk. Akhirnya aku mengunggah barang itu ke forum barang antik 7. Tak disangka keesokan harinya, aku menerima telepon dari seseorang bernama Wang Baichuan. Dia bilang ingin membeli sarung pedang dan kendi arak, dan menawar 10 mangkuk sebagai harga awal. Harga pastinya ditentukan setelah melihat barang asli. Aku sangat bersemangat sampai mondar-mandir di rumah. Tak menyangka barang rongsokan ini begitu berharga. Tanah kosong itu benar-benar seperti harta karun. Namun begitu teringat burung hitam besar itu, semangatku langsung disiram air dingin. Sudahlah, nyawa tetap yang paling penting. Lagi pula keluargaku juga tidak kekurangan beras. Masa orang tua bisa sampai bangkrut? Saat sedang berpikir nada dering ponsel kembali berbunyi. Apa katanya? Menjual rumah leluhur. Aku berdiri di dekat jendela. Seluruh tubuhku terpaku. Ternyata keluarga sudah lama bangkrut. Pantas saja beberapa waktu lalu, rumah tiba-tiba dialihkan atas namaku. Menjual barang pun tak boleh lewat toko sendiri. Sepertinya bukan sekadar berutang biasa. Apakah mereka menyinggung orang tertentu? Aku berpikir sejenak. Sepertinya tanah kosong itu memang harus didatangi lagi. Namun kali ini harus menyiapkan segalanya dengan matang. Setelah mengambil keputusan, aku segera berangkat ke tempat pertemuan dengan Wang Baichuan. Sesampainya di Hotel Aikun, pelayan mengantarku masuk ke ruang privat. Wang Baichuan juga tidak bertele-tele. Dia langsung to the point berkata, "Adik kecil, keluarkan harta karunmu biar kulihat. Semalam aku melihat foto yang kau kirim. Aku sampai tidak bisa tidur semalaman." Mendengar itu, aku perlahan mengeluarkan satu persatu barang dari buntalan dan menatanya. Pedang panjang, kendi arak, pemantik api, tusuk rambut kayu, liontin giok. Hanya 2 buku itu yang tidak kubawa. Aku tetap waspada, sebelum paham arti tulisan di dalamnya. Lebih baik jangan diperlihatkan ke orang lain. Wang Baichuan meneliti barang di atas meja dengan sangat hati-hati. Tak lama kemudian dia mulai bersemangat. "Kayu gaharu, ini pasti kayu gaharu. Aroma ini
Paling tidak usianya sudah ratusan tahun. Sayang sekali, sungguh sayang. Kondisi penyimpanannya terlalu buruk. Serat kayunya hampir sepenuhnya teroksidasi. Benar-benar menyia-nyiakan benda berharga. Sambil bicara dia menggeleng-gelengkan kepala. Ekspresi wajahnya naik turun seperti roller coaster. Kadang bersemangat, kadang menyesal. Sesekali dia menatapku dengan pandangan aneh. Ujung bibirku tak bisa menahan kedutan. Dalam hati aku bergumam, barang ini kan tergeletak di tanah kosong kena angin dan hujan. Bisa terlihat sebagai kendi arak saja sudah bagus. Masih berharap kondisinya bisa seberapa baik. Akhirnya setelah Wang Baichuan tenang kembali, dia agak malu-malu menggaruk kepala lalu menatapku. Adik kecil, maaf membuatmu menertawakan. Aku melambaikan tangan dan berkata tak apa. Sepertinya Kak Wang memang sangat menyukai barang ini. Wang Baichuan pun tidak lagi berbasa-basi. Aku akan bicara jujur saja. Bahan kayu kendi arak ini memang langka, tapi kondisinya terlalu buruk. Kalau ku beli hanya bisa digiling jadi serbuk untuk dupa. Paling tinggi aku beri 30 mangkuk. Pedang panjang itu tidak bernilai. Namun sarung pedangnya dari kayu yisu kuno, tapi juga sudah sangat terlapuk. Bisa kutawar 10 mangkuk, totalnya 40 mangkuk. Dua barang ini akan kubeli. Adik kecil, menurutmu bagaimana? Aku diam-diam merasa senang, namun di luar tetap berpura-pura tak peduli. Sambil santai aku melemparkan liontin giok padanya. Kak Wang, coba lihat yang ini juga. Wang Baichuan menerimanya dengan bingung, lalu mengeluarkan senter untuk menyinarinya. Seluruh tubuhnya langsung membeku. Setelah lama dia menengadah menatapku kaku. Matanya penuh keterkejutan dan kebingungan. Melihat itu hatiku tergerak. Jangan-jangan liontin giok ini punya rahasia. Melihat aku tidak bicara, Wang Baichuan kembali menunduk. Menelitinya dengan saksama beberapa saat. Seolah akhirnya memastikan sesuatu. Dengan hati-hati dia mengembalikan liontin giok itu. Lalu berbicara dengan nada sangat serius. Saudaramu, kau ini bercanda denganku kan? Siapa yang mau menjual benda seperti ini? Ekspresi santainya langsung menghilang. Tatapannya padaku pun menjadi jauh lebih berat. Aku juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Aku segera mengejarnya dengan pertanyaan. Kak Wang, giok ini asal-usulnya apa? Sangat berharga ya? Wang Baichuan tertegun lalu bertanya dengan ragu. Saudaramu tidak mengenal giok ini? Ini adalah giok putih lemak domba Hotan. Di zaman kuno hanya raja yang boleh memakainya. Bahkan segel kekaisaran juga dibuat dari giok ini. Mendengarnya hatiku langsung melonjak gembira. Aku menggenggam erat liontin giok itu. Sedangkan Wang Baichuan ragu cukup lama lalu bertanya lagi dengan hati-hati. Saudaramu, bisakah kau mengatur agar aku bertemu dengan orang tua keluargamu? Pikiranku berputar cepat lalu aku tersenyum dan berkata, Kak Wang, kalau ada urusan katakan saja langsung. Aku bisa mengambil keputusan. Wang Baichuan termenung sejenak lalu akhirnya bicara. Terus terang saja, keluarga Wang sejak generasi tua memang bergerak di bisnis perhiasan dan giok. Namun akhir-akhir ini di Yunan terjadi pergerakan besar. Banyak mitra keluarga Wang beralih ke sana. Keluargaku memang punya giok hijau kaisar sebagai andalan toko. Namun dibandingkan dengan giok putih lemak domba milikmu ini, jauh sekali perbedaannya. Aku ingin menyewa liontin giok rajamu ini untuk ikut pameran giok bulan depan. Tentu saja, aku akan menandatangani kontrak denganmu. Setiap bulan aku bayar 100 mangkuk sebagai uang sewa. Kontrak bisa dibatalkan kapan saja. Bagaimana menurutmu? Setelah selesai bicara, Wang Baichuan menatapku penuh harap. Bukan karena dia tidak ingin membelinya langsung, melainkan giok putih lemak domba dengan kualitas seperti ini memang tidak pernah dijual di pasaran, dan harganya juga sulit ditentukan. Selain itu, jika aku menjualnya kepadanya, dan nanti diketahui oleh para tetua keluarga, sangat mungkin akan menimbulkan masalah. Bagaimanapun keluarga yang memiliki benda seperti ini, tidak ada satupun yang mudah dihadapi. Aku terdiam tapi pikiranku berputar tanpa henti. Setiap bulan dapat 100 mangkuk gratis. Gioknya tetap milikku. Bisnis ini terdengar sangat menggiurkan. Tapi bagaimana kalau keluarga Wang kehilangan gioknya? Atau bahkan menggelapkannya? Namun, ucapan Wang Baichuan selanjutnya sepenuhnya menghapus keraguanku. Saudaramu, kita bisa menuliskannya dengan jelas di kontrak. Jika liontin giok itu hilang atau rusak di tangan kami, keluarga Wang akan menggantimu 5.000 mangkuk. 5.000 mangkuk. Mendengarnya aku hampir kehabisan napas. Angka itu membuat kepalaku berdengung. Bahkan muncul satu pikiran konyol di benakku. Kenapa tidak sekalian saja kau gelapkan? Aku langsung ambil beras lalu pergi. 2 jam kemudian kontrak ditandatangani dan uang pun masuk. Aku membawa 140 mangkuk dan pulang dengan puas. Sepanjang perjalanan, pikiranku terus memikirkan satu pertanyaan. Di dunia itu ada tulang belulang, pedang panjang, kendi arak, bahkan ada buku-buku seperti itu. Ini menandakan di sana pernah ada peradaban. Namun setiap kali berpindah selalu muncul di tanah kosong itu. Sungguh membuat orang kesal. Seandainya bisa menemukan kota atau suku, mendapatkan harta karun yang masih utuh, bahkan benda unik yang hanya ada di dunia itu. Saat memikirkan itu pikiranku seperti disambar petir. Aku menepuk pahaku keras-keras. Benar juga, aku bisa melakukan perdagangan lintas dunia. Barang dari dunia itu pasti langka di sini. Namun di sana mungkin berserakan di mana-mana.
Misalnya pedang panjang itu, bahkan kalah dari golok baja. Kalau dari sini ku bawa pedang panjang stainless steel, lalu menukarnya dengan kendi arak yang masih utuh. Orang di sana pasti senang, lalu membawa kembali barang tukaran itu untuk dijual. Bukankah aku akan untung besar? Semakin kupikirkan semakin bersemangat. Setelah ganti baju aku langsung menuju rumah Yang Dawei. Yang Dawei adalah penggemar militer fanatik. Perlengkapan yang kuminta sebelumnya sudah siap. Begitu masuk ke rumah Yang Dawei, dia langsung menarikku dengan wajah bersemangat sambil menjelaskan. Busur komposit Swiss, dengan katrol eksentrik, tarikan kuat kecepatan panah tinggi. Pemula latihan beberapa hari, sudah bisa meleset hanya 5 cm dalam jarak 30 meter. Mataku langsung berbinar, namun Yang Dawei tiba-tiba menarik kembali senyumnya, menatapku dengan wajah penuh dilema. Kecepatan awal panah dari benda ini, maksimal 130 meter per detik. Energi kinetiknya lebih dari 100 joule. Satu panah saja bisa merenggut nyawa. Laumu, kau ini mau bertarung mati-matian dengan siapa? Aku tidak banyak menjelaskan, hanya mendesaknya agar cepat menyelesaikannya. 3 hari kemudian, aku sedang di depan komputer belajar mati-matian berbagai pengetahuan, untuk persiapan masuk ke dunia lain untuk kedua kalinya. Dari pertolongan pertama perban hingga busur dan senjata, bahkan pesawat dan tank, semua yang bisa dipelajari ku pelajari. Kali ini aku benar-benar bertekad, kalaupun bertemu lagi dengan burung hitam besar itu, aku harus bertukar beberapa jurus dengannya. Dung dung lo, pintu diketuk. Yang Dawei masuk sambil menenteng sebuah tas besar. Dengan suara berisik dia menumpahkan setumpuk komponen anak panah. Yang Dawei sibuk merakitnya dengan tangan. Akhirnya dia mengeluarkan satu tabung panah Max 125. Dengan wajah seolah sakit hati berkata, barang ini cukup sensitif, hanya bisa dapat 10 batang. Dalam jarak 30 meter tingkat akurasinya sangat tinggi. Itu saja sudah menghabiskan 8 mangkuk. Busur crossbow komposit 3 mangkuk. Teropong bidikannya gratis. Aku menyentuh busur komposit yang penuh nuansa teknologi. Hatiku terasa jauh lebih tenang. Burung hitam besar kali ini lihat saja kau masih bisa sombong. Yang Dawei juga membawa rompi anti peluru dan helm, serta kotak P3K dan berbagai perlengkapan aneh lainnya. Beberapa hari berikutnya, kami berdua berkutat di berbagai klub tembak untuk melatih panahan. Setelah semua persiapan selesai, aku mengenakan perlengkapan penuh lalu menunduk masuk ke toilet. Pandangan menggelap lalu terang kembali. Aku kembali muncul di tanah tandus itu. Aku mengamati sekeliling. Ini adalah tempat terakhir aku berpindah sebelumnya. Sepertinya titik koordinat perpindahan di dunia ini bergerak mengikuti diriku. Aku menggenggam erat busur komposit di tanganku. Telapak tanganku sedikit berkeringat. Aku maju perlahan dengan sangat hati-hati. Kali ini tujuannya sangat jelas. Menjarah tumpukan mayat.